Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Raudia Riftatul Zahra, Fitria Ulfi, Maudi Maulani, Sinta Indah Purnamasari, Ummi Kalsum Syamrah, yang akan membahas tentang manajemen kontrol sistem. Yang pertama, konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan para manajer untuk mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasi strategi organisasi. Maka, sistem pengendalian manajemen diartikan sebagai kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpul dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Dasar dari sebuah pengawasan atau pengendalian adalah proses perencanaan. Selanjutnya, perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah merupakan proses pembuatan keputusan-keputusan mengenai tujuan organisasi yang dipandang tidak cocok, penentuan garis besar strategi organisasi, serta keputusan pengkombinasian dan penggunaan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan dalam rangka makan tujuan organisasi. Sedangkan proses pengendalian adalah proses di mana manusia membuat rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Langkah-langkah pada proses pengendalian yang akan dibahas oleh teman saya Sinta Indah Purnamasari. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah pada proses pengendalian. Yang pertama, mengidentifikasikan tujuan dan strategi. Yang kedua, yaitu penyusunan program. Yang ketiga, penyusunan anggaran. Nah, yang keempat, kegiatan dan pengumpulan realisasi prestasi. Yang kelima, pengukuran prestasi. Yang keenam, analisis dan pelaporan. Yang ketujuh, tindakan koreksi. Dan yang kedelapan adalah tindakan lanjutan. Nah, selanjutnya elemen-elemen pada sistem pengendalian. Elemen pada sistem pengendalian terbagi menjadi 4. Yang pertama, pelacak atau detektor. Suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, yaitu penilaian atau asesor. Suatu perangkat yang menentukan signifikan dari peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang harusnya terjadi. Nah, yang ketiga itu efektor, yaitu suatu perangkat atau umpan balik yang mengubah perilaku jika asesor mengidentifikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang terakhir atau yang keempat yaitu jaringan komunikasi. Perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Tujuan perencanaan sistem pengendalian manajemen itu pada umumnya pengendalian dirancang dan diimplementasikan untuk melindungi aset organisasi. Prinsip yang diterapkan bagi manajemen organisasi adalah memperoleh keluaran atau hasil yang maksimal dengan pengeluaran tertentu atau pencapaian hasil tertentu dengan biaya minimal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya sebelumnya. Dan sekarang yang kita bahas yaitu tujuan perancangan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama tujuannya adalah keterandalan dan integritas informasi supaya lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Yang kedua, kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melindungi aset organisasi agar dampaknya tidak merugikan organisasi atau perusahaan yang mempunyai aset tersebut. Yang keempat, harus merancang dan mengendalikan dengan baik supaya mendapatkan pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Baiklah, selanjutnya yang kita bahas itu batas-batas pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen. Kegiatan dalam pengendalian manajemen itu meliputi yang pertama, merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, mengkoordinasi aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Yang kelima, memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika ada.
Yang selanjutnya yaitu perangkat penerapan strategi. Sistem pengendalian manajemen membantu para manajer untuk menjalankan organisasi ke arah tujuan strategisnya. Strategi juga diimplementasikan melalui struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia atau SDM, dan budayanya. Struktur organisasi menetapkan peranan, hubungan pelaporan, dan pembagian tanggung jawab yang membentuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan seleksi, pelatihan, evaluasi, promosi, dan pemecatan karyawan guna mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi organisasi budaya mengacu pada sekelompok sikap dan norma umum yang secara eksplisit maupun implisit mengarahkan tindakan manajerial. Sekian dari saya. Baiklah, saya Umi Kalsum Syamra akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tekanan finansial dan non-finansial. Dimensi finansial memfokuskan pada hasil-hasil moneter, yaitu laba bersih pengambilan atas modal, return on investment, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya seluruh subunit organisasi memiliki tujuan non-finansial, yaitu mutu produk, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, pergantian tepat waktu, dan semangat kerja karyawan. Bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Peranan utama pengendalian manajemen adalah untuk memastikan pelaksanaan strategi yang telah dipilih. Dalam industri berbeda dalam lingkungan yang cepat berubah, informasi pengendalian manajemen, terutama yang bersifat non-finansial, juga dapat menyediakan dasar bagi pertimbangan strategi baru. Fungsi ini disebut sebagai pengendalian interaktif, mengundang perhatian manajemen pada pengembangan baik negatif maupun positif, yang menunjukkan perlu adanya inisiatif strategi baru. Selanjutnya mengenai perumusan strategi. Istilah tujuan digunakan untuk menggambarkan tujuan keseluruhan dari suatu organisasi, dan istilah sasaran untuk menggambarkan langkah-langkah khusus guna mencapai tujuan dalam kerangka waktu yang diberikan. Tujuan tidak memiliki jangka waktu. Tujuan akan tetap ada hingga tujuan tersebut diubah. Strategi menetapkan secara umum arah tujuan pergerakan organisasi yang diinginkan oleh manajemen senior. Perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen. Formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, sedangkan pengendalian manajemen adalah proses implementasi strategi tersebut. Ancaman kesempatan dan gagasan baru tidak terjadi pada jangka waktu yang tetap. Dengan demikian, keputusan strategis mungkin dapat dibuat kapanpun. Materi selanjutnya mengenai pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilakukan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas berorientasi pada transaksi banyak kegiatan pengendalian tugas yang bersifat ilmiah, yaitu keputusan optimal atau tindakan yang tepat perlu diambil untuk membawa kondisi di luar kendali. Kembali kondisi yang diinginkan dapat diprediksikan dalam menghasilkan produk, jumlah jam kerja, karyawan, dan jumlah kas yang dikeluarkan. Selanjutnya mengenai perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Perbedaannya yaitu pengendalian manajemen fokus terletak pada unit organisasional, sementara kalau pengendalian tugas itu berfokus pada tugas spesifik dilakukan oleh unit-unit organisasional. Pengendalian manajemen berkaitan dengan aktivitas para manajer yang didefinisikan secara luas dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam kendala strategis secara umum. Pengendalian tugas berhubungan dengan tugas-tugas tertentu yang sebagian besar membutuhkan sedikit atau tidak sama sekali pertimbangan untuk melaksanakannya. Poin keempat yaitu keterbatasan sistem pengendalian manajemen.
Ada beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasi antara lain, yaitu kurang matangnya suatu pertimbangan. Efektivitas pengendalian seringkali dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil oleh manajemen umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat itu. Dalam kenyataannya, sering dijumpai bahwa beberapa keputusan yang diambil secara demikian memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Keterbatasan ini merupakan keterbatasan alamiah yang dihadapi oleh manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fitria Ulfi. Beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasi lainnya yaitu antara lain adanya kegagalan dalam menerjemahkan perintah. Kesalahan dalam menerjemahkan perintah ini biasanya dapat disebabkan dari ketidaktahuan ataupun kecerobohan dari pegawai yang bersangkutan. Kemudian adanya pengabaian manajemen. Nah, untuk istilah pengabaian manajemen di sini ditunjukkan pada tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau untuk meningkatkan penyajian kondisi laporan kegiatan dan kinerja organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kolusi. Kolusi ini merupakan salah satu ancaman dari pengendalian yang efektif. Pemisahan fungsi telah dilakukan, namun jika manusia melakukan suatu persekongkolan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain organisasi. Yang kelima yaitu dampak internet terhadap manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen itu meliputi informasi dan organisasi yang tentunya memerlukan sebuah infrastruktur untuk memproses informasi tersebut. Di sini, internet menyediakan infrastruktur tersebut sehingga membuat pemrosesan informasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat dengan kesalahan yang tentunya lebih sedikit. Internet memfasilitasi koordinasi dan pengendalian melalui pemrosesan informasi yang efektif dan juga efisien. Tetapi di sini internet tidak dapat menggantikan proses fundamental yang melibatkan pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena penerapan strategi melalui pengendalian manajemen serta esensial merupakan sebuah proses sosial sehingga tidak dapat diotomatisasikan secara penuh. Ketersediaan akses proses secara elektronis ke database hanya memberikan kontribusi kecil pada penilaian yang diperlukan untuk mendesain dan mengoperasikan suatu sistem pengendalian yang optimal. Nah, penilaian tersebut meliputi yang pertama yaitu kita harus memahami terlebih dahulu nilai relatif dari pentingnya keanekaragaman dan terkadang bersaing dalam tujuan yang mendorong individu untuk bertindak. Kemudian, kita harus menyelaraskan tujuan dari beragam individu yang ada dalam organisasi. Setelah itu, pengembangan tujuan tertentu melalui unit bisnis, area fungsional, dan departemen yang akan dinilai. Kemudian mengkomunikasikan strategi dan tujuan yang spesifik untuk organisasi tersebut. Kemudian kita harus dapat menjelaskan variabel kunci yang akan diukur dalam penilaian kontribusi individual terhadap tujuan organisasi. Setelah kita menjelaskan variabel, kita juga harus mengevaluasi kinerja aktual relatif ukuran standar dan pembuatan kesimpulan tentang kinerja manajer. Kemudian kita harus menyelenggarakan pertemuan untuk meninjau kinerja yang produktif. Setelah itu mendesain struktur penghargaan yang tepat. Dan yang terakhir kita harus mempengaruhi individu untuk mengubah perilaku mereka. Berikut adalah video dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.